Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita akan kupas tuntas gimana sih caranya mempersiapkan diri, baik secara spiritual maupun fisik, untuk menyambut bulan Ramadan. Semua ini kita rangkum dari ceramah Ustadz Muhammad Yusuf. Kita mulai dari sini ya, dari sebuah kutipan yang kuat banget dari Nabi Muhammad SAW, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Ini tuh langsung ngasih tahu kita, kalau Ramadan itu soal kebersamaan, soal komunitas. Sebuah tema yang penting banget untuk kita ingat terus. Nah, menurut Ustadz, Ramadan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba jreng, datang gitu aja. Ternyata, ia adalah puncak atau klimaks dari sebuah musim spiritual yang berlangsung selama 3 bulan. Coba kita lihat tabel ini. Ini keren banget cara menjelaskannya. Jadi, ini tuh kayak perjalanan 3 bulan ya. Dimulai dari Rajab, bulannya Allah, di mana kita fokus buat istighfar, minta ampun. Terus masuk ke Sya'ban, bulannya Nabi, kita perbanyak salawat. Nah, puncaknya baru deh kita masuk Ramadan, bulannya kita semua, bulan untuk umat. Oke, dari persiapan musim spiritual tadi, sekarang kita masuk ke persiapan yang lebih personal, ke dalam diri kita sendiri. Dan kata Ustadz, ini justru yang paling penting loh, lebih dari sekedar persiapan lahiriah atau penampilan luar. Nah, ada konsep yang menarik banget nih, namanya mandi sunnah taubat. Gampangnya gini, sebelum kita mengisi diri kita dengan semua berkah Ramadan, kita perlu membersihkan wadahnya dulu, membersihkan diri dari semua salah dan dosa yang udah lewat. Caranya gimana? Simple banget sebetulnya. Pertama, niat yang tulus buat taubat. Kedua, ambil wudhu seperti biasa. Nah, yang ketiga ini intinya. Pas kita siram air ke badan, kita berdoa. Kita berharap semua dosa kita itu ikut luruh, ikut hanyut sama air itu. Jadi ini bukan mandi biasa ya, ini aksi fisik, tapi tujuannya spiritual banget, biar kita masuk Ramadan dengan lembaran baru yang bersih. Nah, kita udah bersih secara spiritual. Terus gimana dengan fisik kita? Ternyata, puasa itu bukan cuma soal nahan lapar loh. Kata Ustadz, ini juga perjalanan fisik yang luar biasa buat tubuh kita. Dan ada tahap-tahapnya. Nah, ini dia 3 fasenya. Coba perhatian. 10 hari pertama itu fase detox. Disinilah tubuh kita ngebuang racun. Makanya, wajar banget kalau di awal-awal kita ngerasa lemes, pusing, kayak nggak enak badan. Itu normal, itu proses pembersihan. Nah, setelah itu, masuk 10 hari kedua, fase peremajaan. Tubuh kita udah mulai adaptasi, energi mulai naik lagi. Dan puncaknya, di 10 hari terakhir, fase stabilisasi. Di sini tubuh kita udah jagoan, udah terbiasa banget sama ritme puasa. Fisik dan spiritual kita jadi seimbang. Oke, tubuh udah stabil, udah enak. Tapi, ada tapinya. Kita juga harus jaga kesehatan spiritual puasa kita. Karena puasa itu bukan cuma soal nggak makan dan minum. Ada hal-hal lain yang tanpa kita sadari bisa menggerogoti pahala puasa kita. Atau bahkan membatalkannya sama sekali. Nah, ini pertanyaan yang sering banget muncul kan? Kalau saya marah pas puasa, batal nggak? Kalau gibah, gimana? Apakah semua hal negatif itu dampaknya sama? Yuk kita lihat penjelasannya. Nah, di sini Ustadz ngejelasin bedanya. Ada tindakan yang cuma mengurangi pahala, ada yang membatalkan puasa. Contoh yang mengurangi pahala itu kayak gibah, marah-marah, ngelakuin hal yang sia-sia. Secara teknis, puasanya nggak batal. Kita tetap lanjut sampai maghrib. Tapi pahalanya bisa jadi 0, kosong. Sayang banget kan? Nah, kalau yang membatalkan, ini udah jelas. Kayak sengaja makan atau minum. Jadi intinya adalah, jangan sampai kita cuma dapat lapar dan hausnya doang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu di Ramadan. Puncaknya dari segala puncak, Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Satu malam yang nilainya, wah, luar biasa. Bayangin ya, ibadah di satu malam ini, cuma satu malam, nilainya lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung, itu lebih dari 83 tahun, seumur hidup kita loh. Luar biasa banget. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa dapatin malam yang super spesial ini? Apa kita harus melek terus tiap malam di 10 hari terakhir? Kan berat banget ya. Nah, tenang aja, Ustadz ngasih kita jalan pintas yang simple dan bisa dilakukan semua orang.
Dan ini dia formulanya. Sederhana banget, cuma 2 langkah. Langkah pertama, sholat Isya berjamaah di masjid. Langkah kedua, sholat subuh berjamaah di masjid. Udah itu aja. Dengan kita mengunci 2 sholat ini secara berjamaah, pahalanya dicatat seolah-olah kita ibadah semalaman penuh. Masya Allah, ini benar-benar rahmat yang luar biasa. Jadi, ini tuh semacam formula yang super memberdayakan ya. Kunci buat dapetin salah satu hadiah spiritual terbesar dalam Islam ternyata sesederhana ini. Ini menunjukkan betapa rahmat Allah itu luas banget. Berkah sebesar ini bisa dijangkau oleh siapa aja, bukan cuma buat para ahli ibadah. Nah, setelah kita tahu semua ini, mulai dari persiapan spiritual, perjalanan fisik, sampai cara memburu Lailatul Qadar, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Dengan semua bekal pengetahuan ini, kira-kira apa yang bakal kita lakuin secara berbeda di Ramadan kali ini? Ini bukan cuma soal tahu, tapi soal bagaimana kita mengubah niat jadi aksi nyata.